Assalamualaikum. Selamat datang di Mas Pesikol ya. Oke, Indonesia gagal rematch di match pertama Piala Asia 2023 di Qatar ya. Setelah kembali ditaklukkan oleh Irak dengan skor 3-1. Sayang sekali ya. Banyak sekali Sayang sekali ya, karena permainan kita semalam sudah jauh lebih baik ya dari tentunya pertandingan saat bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra, Irak ya. Permainan sekarang jauh lebih enak dilihat, kemudian passingnya, kemudian build upnya, kemudian uh, ambil keputusannya gitu ya, itu sudah membaik ya, kerjasama antar tim dan juga yang penting chemistry-nya itu jauh lebih baik dibandingkan saat pertama bertemu di Qatar. Di Irak. Tapi ya sudah, lega pertama memang mungkin pemain juga baru merasakan atmosfer Piala Asia, apalagi di Qatar yang notabene kemarin baru dipakai untuk Piala Dunia. Ini luar biasa ya suasananya. Dan skor 3-1 menurut saya juga tidak terlalu buruk ya, apalagi ada gol kontroversi ya. Gol yang kedua itu seharusnya satu frame sebelum frame terjadinya gol itu offside pemain dari Irak ya. Jadi di situ harusnya hakim garisnya itu angkat bendera, cuman kalau off the game-nya mungkin karena sundulan dari Muhammad Ali ini di save oleh Hernando Ari. Jadi itu wasit menganggapnya itu play on. Mungkin beda cerita kalau sundulannya Muhammad Ali ini gol, itu bisa dijadikan offset ya. Tapi sekali lagi gol itu agak sedikit meruntuhkan mental dari pemain, karena beberapa detik sebelum turun minum ibaratnya kedudukan tinggal masih 1-1, kemudian kegolan, dan itu sangat mengena ke mental bermain ya. Tapi luar biasa perjuangan Spartan dari pemain timnas kita malam kemarin ya, terutama untuk tim ini yang notabene tim paling muda, dan ini setelah 16 tahun kita tidak ikut Piala Asia. Jadi penantiannya panjang, dan dengan racikan Sintayong bisa kembali masuk Piala Asia dengan memotong dua generasi sekaligus ya, karena sebagian besar itu pemainnya itu dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 kemarin ya, tahun 2020 sebenarnya. Cuman ya karena Covid kemudian akhirnya program dilukir lagi sehingga terbentuklah tim yang sekarang ini. Jadi pemain seniornya itu ada beberapa. Yang paling tua itu Jordi Amat 31 tahun. Dan sempat optimis saat gol penyeimbang dari Marcelino ya. Asis yang luar biasa, world class asis dari Yakob Sayuri. Dan juga prosesnya itu enak dilihat. Asnawi oper ke Yenner, satu kali sentuhan, Yenner gocek sekali, umpan ke Sayuri ke kolongin pemain Irak, kemudian dia kontrol sekali langsung passing. Itu yang sebenarnya ditunggu dari permainan timnas kita ya, tidak terlalu banyak mendribble, tidak terlalu banyak gocek, tidak terlalu banyak menahan bola, bisa alirkan bola secara cepat. Jadi posisi pemain itu bisa bertukar-tukar, jadi cepat, jadi mencari ruang kosongnya itu cepat gitu. Jadi pemain lawan pun harus berpikir dua kali ya saat
misal Indonesia pegang bola. Dan untuk pemain terbaiknya Yaakob Sayuri, kalau menurut saya pemain yang malam tadi underperform ya Asnawi Mangkual Alam dan juga Rafael Strike ya. Asnawi Mangkual Alam gol kedua andil, harusnya dia kalau nggak ambil langsung itu mungkin ya, tapi ya namanya saat main bola ya pastinya beda rasanya dengan kita yang cuma bisa ngomentarin. Tapi kalau misal sedikit saja dia bisa mampu menahan diri, mungkin ya, mungkin bisa lah bolanya dibuang itu ya, atau diantisipasi ya. Kemudian gol ketiga memang Rizky Ridho kalah duel 50-50 lah, bukan kalah duel 50-50. Kemudian ya beruntung bolanya dekat kaki si Aiman Hussein, ditendang dengan tendangan yang luar biasa keras. Kiper manapun gak akan bisa nerima tendangan itu, nggak bisa nepis tendangan itu ya. Bahkan sekelas mungkin Alisson Becker ataupun Courtois sekalipun susah untuk antisipasi tendangan seperti bola seperti itu ya. Ya, skor 3-1 menurut saya sih ya, dengan melihat performa semalam masih puas. Tapi ya kalah ya kalah, udah dapat poin apa-apa ya, dan nggak mungkin juga pengaruh ke peringkat kita lagi itu. Cuman berharap di match kedua nanti melawan Vietnam bisa jauh lebih efisien mainnya, dan susunan pemainnya Sandy Walsh tolong dari awal, dan juga untuk di lini depan strike ditaruh di kiri aja, Marcelo di tengah sebagai false nine, itu kayaknya lebih asik deh, bikin bingung pemain Vietnam. Strikernya kok nggak ada strikernya gitu. Cuman ya balik lagi ke selera Sintayong ya. Oke, teman-teman yang mau komen atau mau analisa sendiri di pertandingan semalam itu gimana, baiknya gimana, silakan langsung saja tulis di komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pula.